Udah Kak, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik Kak. Baik. Kalau Mbak Ice masih work from home, masih sekolah dari rumah? Masih Masih, PJJ? Masih, Kak. Oh, masih ya. Oke. Hari ini kita akan ada pelatihan tentang IELTS. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari OSIS yang telah mengundang saya untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa diskusi gitu ya tentang IELTS, dan semoga dari acara ini kita bisa dapat ilmu ya, atau kalian bisa dapat pengetahuan baru yang semoga nantinya tuh bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian. Untuk kalian bisa gunakan untuk kalian, ke depannya dalam membantu kalian untuk menyambut masa depan kalian tentunya. Ya karena belajar IELTS itu sangat terkaitan dengan masa depan tentunya. Dalam pelatihan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah introduction. Jadi maksudnya introduction ini kayak saya ingin kalian tuh mengenal tentang IELTS itu apa gitu kan. Karena kan kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi bagaimana kalian mau belajar IELTS tapi itu belum tahu apa tentang IELTS ya kan, kayak gitu. Yang kedua, kita akan ngebahas listening section dari reading section yang dimana kita akan bahas hari ini. Jadi tiga poin pertama ini kita akan bahas hari ini dan sisanya kita akan bahas besok. Tapi sebelumnya kenalin, nama saya Hilman Kudratudarsi. Kalian bisa manggil saya Kak Hilman. This is some information about me, pengalaman dan sebagainya. Nah, kita tanpa berbanyak diskusi, sekarang saya bertanya, apa yang kalian ketahui tentang IELTS? Kalian bisa menulis di kolom chat apa aja yang kalian ketahui tentang IELTS sejauh ini gitu kan. Sejauh ini apa yang sudah kalian ketahui tentang IELTS? IELTS itu apa dan sebagainya. Silakan ditulis di kolom chat. Apapun yang kalian ketahui tentang IELTS kalian bisa menulisnya. Misalnya kalian bilang IELTS itu adalah tes bahasa Inggris, benar, apalagi? Tes kemantapan. Tes bahasa Inggris ya, tes kemantapan atau proficiency test ya, benar. Apalagi kalian bakal loncat atau mau ngomong juga boleh. Bisa buat salah satu dokumen masuk universitas luar, benar. Benar juga. Indonesia juga bisa. Bukan hanya luar negeri ya, tapi di Indonesia juga bisa. TOEFL tapi British, saya tidak setuju tentang itu. Jadi Naura bilang TOEFL tapi British, no, saya tidak setuju tentang itu. Jadi they are the same, dan ini bukan masalah British atau dia Americans, tapi karena terkadang di IELTS juga masih the Americans ya juga. Tes kemampuan berbahasa Inggris, ya benar. Udah tes kemampuan berbahasa Inggris. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. IELTS. Yang pertama, IELTS ini merupakan tes bahasa Inggris. Ya, jelas banget ya. Jadi tes bahasa Inggris ini bukan ujian bahasa Inggris ya. Ya maksudnya itu kalau ujian bahasa Inggris mungkin lebih menuju pada kalian diajarin bahasa Inggris dan kalian akan ujian. Enggak. Tapi mungkin di IELTS ini lebih dari sekedar itu ya, tapi karena di IELTS ini itu kayak tes penyetaraan, jadi di mana kalau misalnya kita belajar IELTS, itu akan menjadi salah satu standar untuk menentukan apakah orang ini sudah punya kemampuan yang setara nggak dengan orang-orang yang ada di sana, gitu kan, kayak gitu. Ya memang nggak akan setara ya, tapi setidaknya IELTS ini dia tuh akan menentukan banget,
kira-kira perjalanan orang ketika akan pergi ke negara yang English speaking country, itu mereka bisa bertahan, mereka bisa belajar dan sebagainya. Nah, IELTS kepanjangan dari International English Language Testing Systems, sebenarnya bukan hanya IELTS ya, di di saat ini sudah banyak juga ada instrumen, maksudnya tes-tes lain yang sejenis dengan IELTS yang fungsinya sama, yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang. Eee, pasti di sini sudah banyak yang kenal TOEFL, mungkin kayaknya beberapa sekolah kadang diajarin TOEFL ya, kalian sudah mendengar kata TOEFL? TOEFL? Ada Ya, yang Udah, Ustaz. ya, sering ya kalau TOEFL ya. Kalau TOEIC? Bahasa Iya. Arab bukan sih, Set? TOEIC. Bukan ya? bukan. Enggak ada, bukan bahasa TOEIC itu bahasa Inggris juga. Tapi jarang dipakai sekarang. Ya, agak jarang. Tapi itu sering kalau misalnya kalian lebih ke communications. Kadang kalau mau tes pilot di Indonesia, maksudnya kalau kalian mau sekolah pilot, kadang masih pakai TOEIC katanya. Dan beberapa negara juga masih meminta TOEIC. Kalau bahasa Arab, TOAFL kalau nggak salah namanya. Nah, itu kasih ke Ajeng, TOEFL, ya. Test of Arabic Proficiency aduh, I don't know kepanjangannya apa. Tapi yang pasti ada Test of Arabic Proficiency mungkin atau Fluency, I don't know. Kalau yang TOEFL, tapi sebenarnya tidak hanya di sini, tapi mungkin kalau kalian dengar bahasa Jerman, bahasa Jepang, itu sebenarnya ada tesnya sendiri, dan itu sejenis ya, pada intinya tuh mengukur itu. Bahkan bahasa Indonesia juga ada, bahasa Indonesia tuh ada namanya UKBI. UKBI, Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia, itu ada. Saya pernah tes juga. Maksudnya tuh, kalau saya atau dulu tesnya itu ketika ikut duta bahasa, itu salah satunya itu kita harus tes uji kemampuan bahasa Indonesia. Itu sejenis TOEFL. Jadi, pertama itu kalian akan dites listening, jadi tes bahasa Indonesia ya listening dulu, setelah listening terus ada grammar-nya, maksudnya ada kayak, grammar dan sejenis TOEFL banget, terus ada ininya, ada writing-nya, ada reading-nya juga. Reading-nya dulu. Nah, tapi kalau misalnya yang benar-benar uji kemampuan bahasa Indonesia, itu ada ininya, ada, writing-nya juga. Dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur standar kemampuan orang ketika misalnya orang tuh mau ke Indonesia, mau tinggal ke Indonesia, itu bisa digunakan. Nah, IELTS sendiri, kita balik ke IELTS ya. Kalau sebenarnya kan ada beberapa tes ya. Bahkan setiap negara itu kadang punya sendiri. Misalnya kalau kalian ke Malaysia, mereka punya sendiri tesnya. Itu soalnya kalau misalnya dari NTB, dari beberapa provinsi itu, kalau misalnya mau ke Malaysia juga kayak ada juga tes kemampuan bahasa Inggrisnya juga, namanya Malaysian University English Test. Nah, itu berarti setiap ini sebenarnya banyak banget instrumen tesnya. Nah, salah satu yang paling populer menurut saya itu bukan paling populer ya, tapi salah satu yang sangat cukup aktif adalah IELTS kayak gitu. Nah, kalau IELTS itu jenisnya ada dua, ada yang IELTS akademik, jadi yang akademik versus general. Ada yang tahu perbedaannya nggak? IELTS akademik versus IELTS general. Ada yang tahu perbedaannya? Secara umum? Nggak ada ya? Jadi kalau tes akademik itu biasanya kita gunakan untuk, misalnya kalau kalian kuliah, mau beasiswa, itu biasanya kalian harus ambil IELTS akademik. Jadi kalau misalnya kalian cari ke Google, jadi kalau misalnya kalian googling ya, kalian mau googling dan mau googling terus untuk mencari jadwal tes gitu kan. Jadwal tes di Indonesia, jadi kalau misalnya kalian mau lihat jadwal tes IELTS, saya pakai share aja. Oke, misalnya kita akan melihat jadwal tes IELTS ya, jadwal tes IELTS. Untuk melihat jadwal tes IELTS misalnya,
Kita Google tes IELTS IDP. Di Indonesia itu provider tes IELTS itu ada 3, ada IDV, ada IDP, IDP Indonesia, terus ada IALF, sama British Council Indonesia. Jadi ada 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tes, kalian bisa ngambil di 3 ini. Itu tergantung ininya juga kadang, tergantung lokasi dari kalian. Nah, misalnya kalian kayak gini. Kalian lihat ini ya. Kalian lihat layarnya nggak? Nah, Ya. kalian bisa melihatnya kan beberapa ada ujian, misalnya nih, ada tanggal ujian 17 Oktober, yang terdekat ya, hari ini berarti ya maksudnya. Ya kan? Tanggal 17 Oktober itu kalian misalnya ada Computer Deliberate IELTS Test, itu adanya di IDP Kebonjeruk, Jakarta. Ada yang komputer, jadi tes IELTS itu ada yang berbasis komputer, ada yang berbasis paper. Jadi maksudnya kalau komputer berarti kalian tesnya dengan komputer, tapi ada juga yang pakai paper. Jadi ini, kalian bisa melihat tuh, komputer udah ada yang fully book lagi ya. Ada kayak tanggal 18, tanggal 19 sudah fully book. Nah, kalian lihat di situ akademik IELTS, ada general training IELTS. Jadi ada general IELTS sama ada akademik IELTS. Nah, ini kan bisa melihat ada rata-rata tes IELTS sekarang kayaknya lebih banyak yang computer based. Kalau yang paper, coba. Nah, misalnya gini, tanggal 24 Oktober itu ada tes IELTS yang pakai komputer itu di IDP Kelapa Gading sama IDP South Jakarta. Oh iya, tapi general test. Nah, ini banyak nih. Tuh, ada Jakarta, UPVI IELTS, ada IDP Kelapa Gading, IDP Kemajenjuruk, tinggal 31 Oktober, itu ada yang pakai paper. Nah, kayak gitu. Jadi, kalian bisa nyaman-nyamannya aja kalau misalnya mau tes IELTS, mau pakai yang mana. Ada yang tahu nggak kira-kira tes IELTS itu bayarnya sekitar berapaan? Sekali tes. 2 jutaan. Iya, benar. Sekitar 3 jutaan sih sebenarnya. 3 jutaan sekali. Dan kadang kalau orang tes, maksud tuh kadang kalau orang tes IELTS itu misalnya terutama misalnya kayak mau S2 atau S3 itu kan IELTS-nya lumayan tinggi ya, bisa mintanya 6,5 ke atas. Itu terkadang orang itu ngambil itu lumayan mahal. Maksudnya tuh ketika mereka tes itu kadang nggak tes sekali, bisa lebih dari sekali. Nah, makanya dari situ I can say tes IELTS itu dia memerlukan biaya dan waktu yang lama untuk menguasainya. Saya yakin kalian pasti mungkin ada beberapa teman yang kayak rencana ngambil diploma atau S1 di Australia misalnya, Nah, tahu kalian kalau misalnya mau ngambil S1 di Australia atau ini biasanya itu kan sebelum kalian kuliah di sana, kalau misalnya kalian belum ambil IELTS, kalian akan dicek dulu kemampuan IELTS-nya. Misalnya kalian syarat di sana untuk bisa mulai diploma itu biasanya 5,5. Kalau S1 itu bisa mulai 6 ya kan, untuk bisa kuliah di Australia. Nah, kalau misalnya kalian dapat IELTS-nya itu misalnya 5,5 sementara diminta 5,5 itu kan perbedaannya 0,5 ya, 0,5. Mereka biasanya untuk minta 0,5 mereka tuh akan minta kalian untuk kursus 3 bulan. Khusus 3 bulan. Jadinya walaupun kalian sudah di Australia, untuk bisa ningkatin skor IELTS 0,5, mereka expect waktunya sekitar 3 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak kursus IELTS nanti, terus kalian ngerasa kayak kok lama banget ya bisa ningkatin ini, itu memang ya udah memang kayak gitulah standarnya ya. Kayak gitu. Jadi nggak segampang itu. IELTS ini merupakan syarat untuk kuliah, untuk kuliah di luar negeri. Jadi biasanya kalau misalnya kampusnya international kampus atau kampus-kampus yang sudah menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, tentunya mereka minta IELTS sebagai syaratnya. Sekarang TOEFL itu kan ada 2 ya, ada yang TOEFL ITP, ada yang TOEFL ITP sama TOEFL IBT. TOEFL IBT.
Tuple ITP, tuple IBT. Kalau tuple ITP itu biasanya untuk kalau tuple ITP itu biasanya untuk yang di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa di Indonesia atau mau untuk keperluan suatu di Indonesia, itu cukup menggunakan tuple ITP. Tuple ITP ini yang sering kita tes, yang sering kalian mungkin pernah pelajari, mungkin ada yang pernah pelajari ya, tuple ITP. Jadi di mana biasanya ada listening, ada structure and written expression, terus ada reading. Nah, itu tuple ITP namanya. Cuma kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, tuple ITP kadang nggak diterima. Makanya kalian harus ambil tuple IBT. Kalau tuple IBT harganya ya mirip-mirip lah dengan IELTS ya, nggak yang jauh beda banget, tapi masih beda. Nah, kalau tuple IBT itu sama kayak IELTS, mereka komponen tesnya itu ada listening, reading, speaking, dan writing. Selain untuk kuliah, kalian juga bisa bekerja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bekerja di luar negeri, misalnya kalian mau bekerja di Australia atau ini, kadang mereka minta IELTS, dan IELTS-nya itu mereka pakai yang IELTS General Training tadi. Jadi itu perbedaan ya antara IELTS Academic sama IELTS General. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan nggak tentang IELTS? Kak mau tanya, Ya, apa? kenapa tes-tes bahasa kayak gini biayanya itu banget Kak? Baik, maksudnya gede gitu loh Kak. Oke, mahal. Sebenarnya itu pasti alasannya cukup banyak ya. Kenapa kok? Ya ini kan lumayan mahal ya, sampai 3 jutaan kan ya. Yang pertama menurut saya karena beda nilai mata uang ya. Ya kalau kita di Indonesia uang 3 juta ya lumayan banyak ya kan. Tapi kalau di Australia, di Inggris uang 3 juta ya nggak banyak. Uang 3 juta ya nilainya kecil banget di sana gitu kan. Karena memang mereka biaya hidupnya per bulan ya bisa sampai 15-20 juta gitu kan per bulan gitu kan. Nah, jadinya jadinya IELTS ini, nilai tes IELTS itu mungkin kecil, tapi kayak bagi kita yang memang nilai uang kita tuh sekecil, nah itu jadinya mahal. Itu satu. Yang kedua, ini sebisnis juga. Jadi apa namanya? Ini bisnis juga ya bagi negara-negara tersebut, di mana mereka juga banyak dapat pendapatan dengan adanya tes-tes kayak gini. Ya lumayan kan, setiap hari di seluruh dunia, bayangin berapa banyak orang yang tes IELTS, tes ini gitu kan. Nah itunya makanya mereka itu jadikan bisnis juga. Jadi sebenarnya semakin sering kita tes ya semakin banyak juga pendapatan bagi mereka, ya kan? Kayak gitu. Itulah berarti mereka tuh sudah bisa mendapatkan uang dari bahasa gitu kan. Belum lagi dengan metode-metode lainnya mereka dapetin dari kekuatan bahasa yang mereka punya. Jadi kalau seandainya bahasa Indonesia bagus ya berarti mungkin kita juga akan banyak mengetes orang bahasa Indonesia ya. Tapi kan nggak segampang itu. Terus apalagi ya, kan kadang mereka juga ketika tes itu, mereka menggunakan asesornya, penilaiannya itu dari orang luar juga, yang tentunya standar bayarnya juga tinggi, makanya mereka pasti mahal, kayak gitu. Ya sama manfaatnya juga. Sama kalau mungkin berbicara masalah harga, kemungkinan juga itu ada hubungannya kalau secara ekonomi, yang saya tidak mengerti, tapi ngomongin ekonomi, itu pastinya mereka juga akan melihat dari adanya demand sama adanya permintaan sama penawaran ya kan, demand and offer-nya gitu. Karena banyak orang yang minta walaupun mahal ya kita berani, ya kan, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Al-Fatih, dia nanyain tentang apa beda IDP, British Council. Sebenarnya penyelenggara tesnya itu ada 3, ada IDP, ada British Council, ada ILF. Ada 3. Sebenarnya kalau ngomongin perbedaan, I don't think there are much difference.
Karena yang saya rasa mereka itu perbedaannya mereka cuma different company aja gitu. Ya ibaratnya kita pakai telepon pakai jaringan ya Telkomsel, XL itu kan sebenarnya sama aja gitu kan, tapi itu kan beda provider aja gitu. Jadi mereka itu kan kayak menyediakan tesnya itu jadi beda lembaga, dan tes IELTS yang resmi itu cuma yang diselenggarakan oleh lembaga 3 ini. Jadi kalau misalnya lembaganya beda berarti nggak bisa. Yes, wajib. Jadi kalau pertanyaan dari Saras, dia nanya, Kak, apakah tes IELTS ini bisa jadi syarat beasiswa S2 di luar negeri seperti LPDP gitu, Kak? Yes, dan itu wajib. Jadi bukan lagi bisa, tapi itu memang udah kayak gitu ketentuannya. Jadi kalau misalnya kalian mau S2 di luar negeri, mungkin buat kakak kalian atau buat kalian nantinya, itu ya memang kalian harus kayak begitu. Gitu. Jadi kalian nggak punya option lagi, jadi kalian harus pakai itu buat tes gitu. Kalian atau pakai TOEFL IBT sih bisa. Tapi kenapa ada yang tahu nggak kenapa, I don't know alasannya apa, tapi menurut saya IELTS itu lebih populer daripada TOEFL IBT. Alasannya mungkin yang pertama itu tes center IELTS itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau tes TOEFL IBT, setahu saya sekarang TOEFL IBT cuma di Jakarta. Nggak tahu Surabaya juga ada mungkin. Tapi kalau yang IELTS itu sudah mulai lebih banyak. Jadi setidaknya di Pulau Jawa itu semuanya ada. Misalnya kayak di Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya ada. Dan di luar itu juga ada kayak misalnya di Medan, di Makassar, di Bali banyak gitu. Jadi tes IELTS itu lebih banyak. Tapi kalau TOEFL IBT, TOEFL yang pakai luar negeri juga itu lebih sedikit. Kayak gitu. Oke, sudah habis pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut materinya. Oke, saya kirimin kalian file buku ke dalam grup. Bentar dulu. Nanti. Saya kirim buku ke dalam grup. Silahkan dibuka file PDF-nya. Di sini ada beberapa tes. Maksudnya di sini ada beberapa soal listening. Kita buka sama-sama. Kita lihat ya. Yang pertama, what you can say about it, gitu kan. Skor IELTS itu dari 0 sampai 9. Jadi good user itu 7, kompeten user itu 6. Jadinya kalau 6,5 berarti almost good user ya, kayak gitu. Kalau udah 8 very good user, kalau 9 expert users. Oke. Kalau misalnya kalian melihat buku yang saya share, kan udah saya share buku ya, udah ada share buku ke kalian. Apa yang kalian bisa katakan tentang IELTS? Tentang IELTS listening. Ini kan kita ngomongin IELTS listening ya. Kita ngomongin IELTS listening. Apa yang kalian ketahui jadinya tentang IELTS listening dengan melihat buku yang ada? Ini bukunya nggak terlalu berat filenya, cuma 4 MB, jadinya kalian bisa download. Cuma kalau untuk dilihat di HP, tergantung HP-nya. Tapi masih bisa dibuka, cuma harus pelan-pelan banget kalau di HP. Nah, kalau di laptop akan lebih mudah. Tapi masih bisa. Apa yang kalian ketahui tentang IELTS listening?
Soal listening ada berapa? Ada berapa? Kalian bisa 40. 40. Oke, benar. Berapa sections? 4. 4. Sections, ya, 4 sections. Berarti apa perbedaan antara section-section tersebut? Section 1 dia kayak gimana, section 2 kayak gimana, section 3, section 4. Kalau kalian lihat di sini, itu yang pertama ya. Kalau section 1 itu masih gampang ya. Maksudnya itu masih dia itu biasanya ada 2 orang yang berbicara dan itu masih sederhana, jadi masih basic, dan itu biasanya tentang hal-hal sifatnya umum kayak gitu. Kalau di part 2, section 2 dari nomor 11 setiap section itu ada 10 soal ya. Di section kedua itu ada itu masih juga sifat umum, maksudnya masih yang bukan akademik, tapi dia tuh monolog jadi satu orang dan itu udah lebih sulit dikit gitu. Tapi tergantung orangnya. Kalau saya lebih senang yang monolog. Maksudnya tuh kalau saya pribadi itu lebih nggak tahu kenapa lebih senang yang monolog. Monolog itu maksudnya tuh yang satu orang ngomong. Itu di part 2 apa 4. Kalau part 1, part 3 itu 2 orang yang ngomong. Karena kalau 2 orang yang ngomong itu dia sering ada plot twist, bukan plot twist ya, maksudnya gimana gitu ya. Kan kalau 2 orang yang ngomong kan kadang saling tanya, terus mereka kan saling tanya kan, terus ngejawab kayak gitu. Itu kan ada ininya, ada expression-nya. Itu lebih sulit menurut saya. Walaupun sebenarnya seharusnya lebih mudah bagi orang, tapi bagi saya tuh saya lebih sulit tangkap itu. Jadi lebih senangnya tuh yang satu orang yang ngomong, ya udah satu orang sumber informasinya, jadi dia sebagai satu nada gitu. Ada perbedaan di situ. Nah, kalau yang di ini, kalau yang nomor section 3, nomor 21 sampai 30, itu sebenarnya udah lebih akademik mereka. Lebih akademiknya di sini mereka tuh sudah kayak apa namanya? Tesnya itu mereka sudah masuk ke ranah kampus, pokoknya pembahasan tentang kampus, tentang proposal penelitian lah. Kalau misalnya kalian kan field trip proposal, tapi field trip proposalnya tuh misalnya kalian mau adakan field trip di kampus kalian gitu. Itu udah mulai di situ. Terus ada yang terakhir itu pasti pelajaran. Jadi pasti mata kuliah tertentu atau kayak mata kuliah tertentu kalau yang di Oke, kita lihat mana ya, kita lihat sama-sama. Ini yang kita quick tour saja. Oke, misalnya di sini ada beberapa paket ada soal. Kalian lihat tes 1. Yang pertama dia bentuknya pilihan ganda, 1 nomor 2 sampai 2 ini pilihan ganda. Berarti cara ngejawabnya tinggal pilih ABC ya kan, kayak gitu. Kalau kayak gini cara jawabnya gimana? Ngisi fill the blank. Ya, fill in the blank. Kalian harus selalu perhatikan ininya ya, perhatikan Tanda baca. No more than 2 words and or numbers. Jadi tidak boleh dari lebih dari 2 kata dan atau 1 nomor. Jadi ada nomor, ada ini, kayak gitu. Ada nomor, ada kata boleh, tapi nggak boleh 3 kata. Nggak boleh 2 nomor juga nggak boleh, cuma satu grup nomor gitu. Terus ini sama, semuanya sama. Ini sama cara ngisinya. Nah, kalau untuk nomor 16, 17, 18 kayak gimana caranya? Ini kan beda Circle, nih. Gimana? circle kan? Kita Bukan pilih ya? 3. Kita pilih 3. Kita pilih 3 dari nomor 16, 17, 18 itu. Jadi nomor misalnya nih, misalnya jawabannya itu B, D sama G, ya kan? B, D sama G. Di 16 sampai dari 16 sampai 18. Jadi kalian bisa tulis misalnya di 16 kalian jawab B, di 17 kalian jawab D, yang di 18 jawab G, itu bisa. Itu boleh acak juga boleh. Misalnya kalian menulisnya nomor 16 itu G, terus nomor 17 itu D, terus nomor 18 itu B bisa. Itu acak juga boleh. Karena di nomor 16, 17, 18 itu mereka tidak melihat urutan jawabannya, tapi di antara 3 nomor itu kalian memilih 3 yang benar gitu. Contohnya nih, misalnya kunci jawabannya ABC. Tapi kalian menjawabnya tuh A, B, sama D. Yang benar berapa? 2. 2. Berarti dua yang benar gitu.
Jadi nggak harus kalian bener tiga-tiganya baru dapat, enggak. Satu bener aja udah 1 poin, dua bener 2 gitu, tiga bener 3. Dari yang 3 itu, jadi 16 sampai 18 itu kayak satu soal ya. Tetap 3 soal, cuma maksudnya itu jawabannya itu boleh ketukar-tukar asalkan termasuk yang 3. Ngerti nggak maksudnya? Iya Kak, insya Allah. Oke, kalau kita lihat lagi quick tours-nya. Nah, ini sama. Nomor 19 sama 20 sama ya. Sama bentuknya choose two letters, A to E, sama bentuknya. Nah, kalau yang ini udah jelas pilihan ganda. Sebenarnya kalau kita ngebahas kayak apa ya? Kayak ngejawab soal TOEFL itu kan pilihan ganda semua ya. Tapi kalau di IELTS pilihan gandanya tapi ini aja udah 2 macam bentuknya ya kan. Ada yang 3 letters gitu-gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya pilihan ganda itu nggak gampang. Karena kalau misalnya kalian dapat soal pilihan ganda yang terjadi itu kalian tuh harus benar-benar menangkap informasinya dan itu enggak untuk benernya itu sebenarnya lebih mudah kita bener itu kalau kita ngisi-ngisi itu sebenarnya. Tapi kan kalau yang ngisi-ngisi itu kita nggak bisa ngarang ya. Iya kan? Kita ngarang apa gitu, kalau nggak denger ya udah blank gitu kan. Makanya berpotensi banget jawaban kita kosong. Jadi tebak-tebak aja kosong. Kosong. Karena susah, tapi itu susah juga untuk menebak. Nah, gitu. Ini contohnya, coba kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ya. Nah, yang kedua itu tentang insurance, total insurance incidence report. Ini sama semua bentuknya. Kalau misalnya kalian dapat tabel kayak begini, kalian harus lihat tabelnya itu dia ke atas ke bawah. Dia itu dari atas ke bawah. Maksudnya itu ini kan items, dia nyebut ke bawah gitu, atau dia ke kanan. Kalau misalnya ini kan kita bisa melihat ini ke kanan ya, jadi television nomor 4, 5, 6, 7-nya ke samping, terus 8, nah ke bawah, 9, 10. Nah itu harus kalian perhatikan, jangan sampai salah arah gitu. Nah, ini ada maps juga, hati-hati kalau misalnya dapat soal maps. Kalau maps itu kalian harus tahu banget, kalian mulai dari posisi mana ya kan, dari posisi mana, setelah itu baru kalian kemana. Nah itu menjadi faktor yang penting juga untuk memperhatikan tentang ini. Kalau misalnya dapat kayak begini multiple choice tapi itu di 4 tempat itu lumayan itu. Karena 4 tempat itu lumayan paling sulit biasanya, dan kalau dapatnya pilihan ganda itu makin sulit. Enaknya masih fill in the blank. Itu tentang IELTS listening. Cara belajarnya sebenarnya kalau misalnya kalian belajar IELTS listening ya, kalian belajar IELTS, untuk awal-awal kalian tuh banyakin listening aja dulu. Karena kalau untuk IELTS listening ini sebenarnya soalnya tuh banyak banget. Saya nggak perlu repot-repot juga udah dapat ya. Tinggal kalian bisa lihat layar ya. Kalian pergi ke YouTube. Di YouTube aja udah banyak banget yang menyediakan informasi IELTS listening. Jadi enak banget. Jadi sebenarnya kalau mau latihan listening gampang. Kita tinggal pergi ke YouTube, ya udah kita latihan soal di YouTube. Misalnya kita ngecek ya IELTS listening. Dan mereka udah punya key answer-nya, udah punya jawabannya juga IELTS. Tuh, kalian lihat. Banyak banget. Tuh, kayak gini-gini ini, kayak gini-gini ini, tuh lihat. Ini tuh tes IELTS listening. Jadi kalian nggak perlu buat belajar tuh banyak banget. Jadi kalian tinggal cuma perlu nyari doang. Kayak ini kan, kita lihat channel ini. Tuh, mereka punya banyak banget.
Jadi kalian gampang banget untuk tes kalau kalian mau cari untuk belajar tes listening. Jadi kalian tinggal nyari di internet udah dapat. Ada pertanyaan tentang listening? Ada pertanyaan tentang listening tes? Ada pertanyaan? Tentang listening? Sir mau tanya dong, Iya, gimana? biasanya kalau di tes IELTS yang sebenarnya itu kalau listening itu dikasih waktunya berapa menit ya? Sebenarnya kalau listening itu bukan dikasih masalah waktu ya, tapi tergantung audionya aja. Jadi, putar ya, jadi tergantung flow dari audionya. Kalau yang dikasih waktu itu kayak kalau di writing sama di reading itu baru dikasih 1 jam untuk mengerjakan 40 soal. Tapi kalau listening enggak. Jadi listening itu dia berdasarkan audionya. Tapi kalau kalian ikut paper itu kalau kalian ikut paper test itu nanti setelah kalian ngejawab itu kalian dikasih waktu untuk pindahin jawaban. Itu kalau yang listening. Kalau di yang paper base. Tapi kalau yang computer base itu langsung aja. Jadi kalian langsung ngisi jawabannya. Gitu. Kalau listening ada pengaudionya nggak, Kak? Nggak ada. Jadi sekali listening. Jadi sekali diputar gitu deh. Jadi sekali diputar udah dan gitu. Kak, nanti ada nggak tes yang kita berbicara dengan penguji? Itu speaking test. Jadi kalau yang tes yang kita berbicara mau itu speaking. Jadi tes berbicara. Itu sekitar 15 menit. Besok aku jelasin tentang itu ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal, kita latihan soal aja ya. 10 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ini nomor 1 sampai 10. Kalian kalian mungkin perlu siapin pulpen dan ini untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 10. University of Cambridge ESOL examinations. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between 2 friends called George and Nina about a summer music festival. First, you have some time to look at questions 1 and 2. Add your back. Oke. Jadi biasanya dalam tes IELTS itu kalau misalnya yang pakai paper itu ketika instruction kita udah boleh lihat soal. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal listening, kalian pastikan punya waktu untuk ngebaca soalnya dulu. Jadi kalian baca soalnya dulu biar listeningnya enak kayak gitu. Jadi bukan kalian udah pahami dulu soalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa ingat-ingat notes dulu soalnya gimana. Nah, kalian sebenarnya ketika harus lihat soalnya dulu gitu kan, karena kadang juga mereka kasih waktu. Jadi mereka kasih waktu beberapa detik untuk kalian kayak prepare untuk bisa melihat soal. Di sini kan soal pertama dan 2 itu kan
In the lobby of the library, George saw, terus tempat 2 itu kan ada George want to sit at the back so they can see gitu. Oke, sekarang saya akan kasih kesempatan kalian untuk membaca nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu baru kita bahas ya. People have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. George says that he found a brochure from a festival, so B has been circled as the answer. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. The library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. Anyway, we can decide when we get there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 3 to 10. Now listen and answer questions 3 to 10. So will you fill in the form or shall I? I'll do it. Name, George O'Neill. Address, 48 North Avenue, West Sea. Do you remember our new postcode? Still can't remember it. Just a minute. I've got it written down here. WS6 2YH. Do you need the phone too? Please. I'm really bad at numbers. 01674 553 242. So let's book 2 tickets for Guittarini. Okay. If you're sure $7.50 each is all right. How do you feel about the singer? I haven't quite decided, but I've noticed something on the booking form that might just persuade me. What's that then? Free refreshments. Really? Yes, look here. Sunday, 17th of June. Singer. Ticket, £6, includes drinks in the garden. Sounds like a bargain to me. Yes. Let's book 2 tickets for that. So, what else? I'm feeling quite keen now. How about the pianist on the 22nd of June? Anna Ventura? I've just remembered that's my evening class night. That's okay. I'll just have to go on my own. But we can go to the Spanish dance and guitar concert together, can't we? Yes, I'm sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens, £10.50 a ticket. I can see we're going to have to go without food for the rest of the week. We need to book 4. Wish we were students. Look, children, students, and senior citizens get a 50% discount on everything. If only.
That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Oke, dan ya, sekarang kita bahas satu-satu. Semoga kalian bisa jawabannya yang benar. Jawabannya bisa ditulis di kolom chat aja nanti ya. This afternoon. Put it here. Recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums. Oke, nomor 1 jawabannya. Nomor 1. In the lobby of the library, George saw a group playing music, a display of instruments, a video about the festival. Oke. Oke, kalian benar? Jawabannya C. Yes, jawabannya C. Jadi si George itu dia melihat ada video about the festival. Saya kasih dengar lagi ulang. Sambil nomor 2. Music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library. Nah itu ya, jadi there is a video that stand in the lobby. Itu ada a video about the festival di situ. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. Anyway. Oke, jawaban nomor 2. Oke, jawabannya B. Jadi kalau misalnya kita duduk di belakang, kita bisa mendengar semuanya dengan jelas. Lanjut. Nggak sulit kan? Gampang. We can decide when we get there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 3 to 10. Kalau ini ngisi-ngisi ya. Nomor 3 dulu. Ini no more than 2 words and order numbers. Jadi kalian harus 2 Now listen kata and answer sama ini questions 3 maksimal. to 10. So will you fill in the form or shall I? I'll do it. Name, George O'Neill. Address, 48 North Avenue, West Sea. Oke, nomor 3. Udah ada yang dijawab sama Danang, yang lain? Danang Akmal Habib, yang lain? Karena ini
bukan Fourth ya, tapi North Avenue ya. Karena ini alamat, jadinya setiap awalannya tuh harus huruf besar ya. Jadi ini soalnya banyak yang salah nih. Dan kalian salah. Jadi misalnya kayak Adam. Itu jawabannya itu baru benar. North Avenue, N-nya besar, E-nya besar. Tapi kalau misalnya kayak jawabannya Sasha, itu kan ada North-nya kecil, Avenue kecil. Itu salah. Jadi harus ada huruf besar di depan. Itu yang kalian harus perhatikan. Jadi kalian harus kala ini harus perhatikan huruf besar huruf kecilnya juga. Makanya kalau mau aman kadang kalian jawab aja pakai huruf besar semua juga boleh. Jadi semuanya dikapitalin juga boleh. Do you remember our new postcode? Still can't remember it. Just a minute. I've got it written down here. WS6 2YH. Do you need the phone too? Oke. Please. Ada yang ketemu? Nomor 4. WS6 2YH. Yes, benar. Cuma dia sebenarnya itu yang tulisan aslinya itu dia dikasih pisah. Jadi WS6 dia pisah 2YH. Dia bisa gitu. Jadi dia bisa ya, ada pemisah. I'm really bad at numbers. 01674 553 242. Oke, nomor HP-nya berapa? Telepon number. Yang benar, sebenarnya benar, cuma sebenarnya dia tuh ngasih spasi juga di sini. Biasa kalau nomor ya. Yes, jadinya 01674553242. Dan sama banyak yang benar ini. Kayak gitu. Book 2 tickets for Guittarini. Okay. If you're sure 750 each is all right. How do you feel about the singer? I haven't quite decided, but I've noticed something on the booking form that might just persuade me. What's that then? Free refreshments. Really? Yes, look here. Sunday, 17th of June. Nomor 6. Ada yang lain? Refreshments. Coba dengerin lagi. Apa yang free? WS6 2YH. Do you need the phone too? Please. I'm really bad at... So let's book 2 tickets for Guittarini. Okay. If you're sure 750 each is all right. How do you feel about the singer? I haven't quite decided, but I've noticed something on the booking form that might just persuade me. What's that then? Free refreshments. Really? Yes, look Yes. here. Sunday, 17th of June. Singer. Ticket £6 includes drinks in the garden. Sounds Okay. like a bargain. Jadi kalian bisa menulisnya drinks, kalian bisa menulisnya refreshment. Ya, untuk nomor 6. For me. Nomor 7. Yes. Let's book 2 tickets for that. So, what else? I'm feeling quite keen now. How about the pianist on the 22nd of June? Anna Ventura. I've just remembered that's my evening class night. That's okay. I'll just have to go on my own. Oke, Oh, we can. nomor 7 itu pianis. Jadi dia Anna Ventura ini pianis atau piano players kayak gitu. Kalian dia pianis. Nomor 8. Go to the Spanish dance and guitar concert together, can't we? Yes, I'm sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens, £10.50 a ticket. I can see we're going to have to go without food for the rest of the week. We'll need to book 4. Wish we were students. Look, children, students, and Oke, kelewatan. Nomor 8, 9, berapa?
Ulang, nomor 8 ya. Just Ingat, persuade perhatikan me. berapa harga. What's that mean? Free refreshments. Routine now. How about The Pianist on the 22nd of June? Anna Ventura? I've just remembered that's my evening class night. That's okay. I'll just have to go on my own. But we can go to the Spanish dancing guitar concert Oke, together, dengerin berapa harganya sama berapa yang beli tiketnya. can't we? Yes, I'm sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens, £10.50 a ticket. Berapa tadi disebut? Berapa harganya? £10.50. £10.50 artinya 10,50. Nah, oke. Titik. Bukan koma, titik. Poin. Yang benar penulisannya tuh Lutfi, bukan Alpati. Kena 2 ya. Dia beli berapa? Coba dengerin. I can see we're going to have to go without food for the rest of the week. We'll need to book 4. Wish we Only to book berapa? Oke, benar. Sekarang kita cek berapa diskonnya. students. Look, children, students, and senior citizens get a 50% discount on everything. Berapa persen? Ya, ketika ngomongin diskon langsung semua cerah. Oke, 50%. Kayak gitu. Kalian bisa gunakan lambang aja, jadi langsung ya, nggak perlu tulis persen. Itu bagian part 1, tentunya part 2, part 3, part 4 dia beda dan lebih sulit. We need to have other time for that. Sekarang kita akan pindah ke reading. Kita lihat reading section. Oke, jadi untuk mengerjakan soal listening, kalau mestinya kalian targetnya adalah 6,5, kalian harus benar nilainya 26-29. Jadi maksudnya itu kalian harus benar dari 40 soal itu 26-29. Jadi 26, 27, 28, 29 sama dengan 6,5. Tapi kalau kalian mau dapat 7, kalian harus 30, 31. Tapi kalau coba dapat 6, 23-25. Jadi 23, 24, 25 itu dapatnya 6. Gitu. Dan orang tuh sering banget stuck di situ. Sering banget stucknya di antara 23, 24, 25. Oke, sekarang kita akan melihat reading. Dari buku yang saya kasih, apa yang kalian ketahui tentang reading? Reading itu berapa soal? Reading test ada berapa soal? 40. 40. Dia berapa section? Berapa section dia? 3. Bukan section sih, tapi sebenarnya passage. Berapa biasanya? 3. 3. Dan setiap ini dia tuh berarti terdiri dari terdiri dari 13 pertanyaan, 13, 14. Dan sebenarnya semakin sana tuh makin sulit ya. We go to the quick tour. Ini untuk reading. Beberapa ya. Readingnya. Nah ini untuk reading. Jadi contohnya bisa jadi ada tentang The Chronicle of Timekeeping. Untuk pertanyaan The Chronicle of Timekeeping ini untuk nomor 1 sampai nomor 13. Yang pertanyaan bentuk pertama yang kalian ketemukan di sini, yang pertama untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Ini maksud soalnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Isi paragrafnya mungkin. Yes, jadi kan ini ada bacaan ya, ada 1, 2, 3, 4 bacaan. Jadi a description of namely timekeeping intention affected by cold temperatures, terus ada gini-gini bacaan ya kan. Nah, dari bacaan ini, dari penjelasan yang dikasih sesuatu ini, dia itu ada di paragraf yang mana? Kan ada paragraf ya, dan kalian dikasih ini, saya akan diminta gitu, cari tahu di mana di paragraf itu yang mengandung informasi tentang ini. Misalnya ada di paragraf A, paragraf B, paragraf C, paragraf D. Oke. Terkadang mereka bilang kalau di sini tuh dia kasih note kadang you may use
one letter two questions, artinya tuh kalian bisa menggunakan satu maksudnya tuh 2 soal jawabannya sama, itu bisa. Jadi satu paragraf terdiri dari 2, itu bisa. Kalau yang kayak begini, kalau yang begini, nomor 5, 6, 7, 8, kita ngapain? Ada yang tahu? Menyocokkan. Yes, menyocokkan. Jadi kita kayak nyocokin informasi dengan ininya, dengan soalnya. Jadi tinggal kalian cocokin aja. Misalnya nomor 5 cocok itu nomor B, nomor C gitu kan, kayak gitu. Kalau yang gini, ini lebih ke menyocokin gambar sih ya. Jadi itu kayak kalian ngelihat dari ini tuh setiap gambar ini itu apa. Dia tuh kalian bisa lihat di teks, nanti tuh ada gambar ini, terus ya jadi kan di sana penjelasan ya, dikasih gambar, terus itu nomor 9 tuh merujuk ke apa. Kalau yang list of headings, jadi ini ada soal tentang list of headings. Jadi kalau di sini, ini mencari ide pokok, jadi setiap paragraf itu nanti kalian akan cari ide pokoknya. Ide pokoknya itu semua paragraf sudah tercantum di sini, tinggal kalian cocokkan aja mana yang termasuk. Kalau sesuai kayak gini. Kalau yang gini ada true, false, not given. Jadi kalian cek aja mana yang ini. Gitu. Terus ada kalau yang begini, ini sama kayak nyocokin. Tapi kalau yang tadi tuh nyocokin memilih ya. Kalau ini nyocokin kayak ngelanjutin kalimatnya. Jadi kita kayak ngelanjutin kalimatnya. Kalau yang gini ngisi-ngisi kayak yang tadi, kayak yang pertama. Tuh. Coba kita lihat yang bentuk lainnya lagi. Ada bentuk beda nggak? Gitu. Tapi kayaknya cuma segitu aja sih bentuk-bentuknya. Ini sama ngisi-ngisi juga, terus ada kayak gambar, kayak ada true, false, not given. Kadang true, false, not given ada bentuk lainnya, ada yes, no, not given. Jadi kalau misalnya pertanyaan yes, no, not given, kalian jawabnya yes, no, not given. Tapi kalau true, false, not given, kalian jawabnya true, false, not given. Kalau misalnya kalian salah itu, berarti kalian salah juga. Kayak gitu. Ini juga ada ngisi-ngisi tapi udah ada pilihannya. Ini nyocokin. Nah, oke. Sekarang kita biar lebih paham, kita nyoba-nyoba beberapa pertanyaan. Terus kirimin beberapa linknya biar lebih gampang. Kita akan mengerjakan bareng-bareng. Saya ngirimin ke grup, bentar saya copy dulu. Di grup ini saya ngirimin link. Bentar saya cek mana yang duluan. Oke, kita ngambil yang dari atas. Buka link pertama. Kita buka link pertama ya. Buka link pertama. Bentar ya, bentar.
Oke, kalian bisa lihat soalnya di link juga ya di Google Form-nya. Ini kalian lihat, di sini kan ada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Kalian bisa lihat nomor 1, itu pertanyaannya, description of an early timekeeping invention affected by cold temperatures. Terus ada explanation gitu-gitu kan. Ini, di sana ada saya kasih gambar, ada paragraf B, paragraf D, paragraf E, paragraf F. Nah, ada 4 paragraf yang saya masukin ke sana. Oke, pertanyaannya, untuk soal nomor 1, pertanyaan adalah a description of early timekeeping invention affected by cold temperatures. Itu paragraf yang mana? Yang mana yang menjelaskan tentang early timekeeping invention affected by cold temperatures. Itu dari paragraf yang pilihannya ada B, D, E, F. Itu yang mana? Pilih satu. Silakan ditulis di kolom chat kalau udah ketemu. Dari 4 itu yang mana yang punya? Ada yang sudah ketemu? Apa paragraf B, paragraf D, paragraf E, paragraf F? Saya kecilin lagi pilihannya, yaitu antara B sama D yang mana? Antara B sama D yang mana? Tadi kan 4, sekarang 2. D, ada yang pilih D. Ada yang pilih B, ada yang pilih D. Jawabannya D. Kenapa D? Jadi kan description tentang early timekeeping invention yang di affected by cold temperatures, itu kalau misalnya kalian lihat di paragraf D, itu kalian bisa melihat di sana itu ada beberapa statement yang kayak merujuk itu ya. Kalian bisa melihat kayak dia tuh dipengaruhi. Jadi although these devices perform satisfactorily around the Mediterranean, they could not always be dependent on in the cloudy and often freezing weather of Northern Europe. Jadi dia itu dipengaruhi banget kalau misalnya di sana itu dipengaruhi oleh freezing weather kayak gitu di Northern Europe. Makanya jawabannya itu data. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat ke bawah. Oke. Di sini ada ini kan ada beberapa ini ya. Kalian bisa melihat yang bawahnya lagi nomor 5, 6, 7, 8. Di sana nomor 5 itu they devise a civil calendar in which 2 months were equal in length. Jadi ada bulan-bulan itu memiliki waktu yang sama. Terus they divide the day into 2 equal halves. Jadi mereka itu membagi hari menjadi 2 waktu yang sama. Pilihannya ini yang mana gitu kan. Nah, di sini kalian itu akan menjawab A, B, C, D, E, F. Kalau yang A itu Babylonians, kalau yang B itu Egypt, kalau yang D itu English, kalau yang E Jerman, kalau yang F French, kayak gitu.
Nah, kita ambil contoh yang ada di paragraf A. Di paragraf itu ada bilang, according to archaeological evidence, at least 5,000 years ago and long before the advent of the Roman empires, the Babylonians began to measure times, introducing calendar to coordinate communal activities, to plan the shipment of goods, in particular to regulate planting and harvesting. Jadi di paragraf A, di pertama, yang Babylonians, yang mana yang Babylonians? Ada nggak? Yang dari 5, 6, 7, 8. Ada nggak yang cocok dengan itu, Babylonians? Nomor 5, 6, 7, 8, yang di paragraf A itu yang mana? Ada nggak? Nomor berapa? Ini kan kalau kalian lihat di paragraf A itu kan ada tentang Babylonians, yang di paragraf A di awal banget. Nah, itu ada yang merupakan jawaban itu. Apakah nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya udah simpelin. Tapi sebenarnya biasanya dibalik sih. Kalian harus cari ininya. Kalian cocok-cocokin aja kan. Kayak gitu. Ya, jawabannya nomor 8. Jadi, they created a calendar to organize public event and work schedules. Nah, kayak gitu. Contoh lagi. Nah, kalian lihat di paragraf C di awal, the Egyptian had promulgated a monarchical calendar having 12 months of 30 days. Kalau yang ini yang mana? Yang Egyptian, yang mana? Apakah 5, apakah 6, apakah 7? Kalian lihat paragraf C yang kalimat pertama, itu kan ada tentang Egyptians. Nah, ada satu yang benar, nomor berapa yang cocok dengan penjelasan di paragraf C itu? Ada yang tahu? Nomor berapa? Nomor berapa yang C? 5. Yes, benar, 5. They devised a civil calendar in which the months were equal in length. Were equal in length itu artinya panjangnya sama, yaitu sama-sama 30 hari. Gitu. Nah, ini. Oke, kalian lihat nomor selanjutnya, nomor 9 sampai nomor 13, itu kan ada bacaan. Bacaan legi aja, udah tak kasih. Ada yang kalian bisa jawab nggak? Jawab satu aja, bebas. Mana aja, kalian nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13. Itu kalian ada nggak yang bisa dijawab? Tinggal pilih aja. No more than 2 words, nggak boleh lebih dari 2 kata. To address this, a variation of the original statement in others. Nah, itu mulai aja dari kalimat kedua, itu baru udah mulai jawabannya ada. Gitu. Ada nggak yang ditahu? Ada gambar, jadi kalian mencocokin penjelasan sama gambar nih. Jadi kalian juga ketika ngebaca bisa ngebayangin gambarnya. Nomor 11. Jawabannya tooth.
Tapi satu doang. Tapi satu. Jadi jangan kebanyakan dipilihnya. Heeh. Jadi nomor 11 itu siapa yang benar tadi? Bentar saya. Siapa yang benar tadi? Oke, jadi Fatih. Fatih itu tooth. Tapi tooth-nya aja. Jadi nggak usah tooth of the whale ya, tooth-nya aja. Gitu. Nomor 10 escape whale. Nomor 10 ini escape whale ya. Ya benar, Fatih juga. Nomor 10 escape whale, nomor 11 tooth-nya. Nah, kayak gitu ya, kalian sudah ini. 13 second, ya benar. Ada yang jawab tuh Faiz, 13 second, ya benar. Apa yang E-nya apa? E titik-titik second. Ayo, tahu nggak? Nomor 12. Ada yang tahu? Itu kan sudah ketemu tuh second. Berarti kan sebelum kata second apa gitu. Yang around second itu. Ini biasanya tuh, oh bukan. Nama alatnya. 12 tuh nama alatnya. Ya, ajeng, long pendulum, benar. Atau pendulum juga benar. Jadi kan alatnya itu kayak gitu. Nah, untuk soal kayak gini biasanya itu agak urutan sih jawabannya. Oke, kita lihat bentuk soal lainnya. Cepat banget ya. Oke, di sini tuh kalian baca paragraf A, ada yang mau baca nggak? Saya minta tolong yang baca Faiz. Terus yang jawab Faiz. Nggak ada suara. Ustaz, Boleh. Kak. Boleh. Oke, boleh. You read option A. Option A, Kak. An accident that occurred in the skies over the Grand Canyon in 1956 result in the establishment of a Federal Aviation Administration, or FAA, to regulate and oversee the operation of aircraft in the skies over the United States, which were becoming quite congested. The resulting structure of air traffic control has greatly increased the safety of flight in the United States, and similar air traffic control procedures are also in place over much of the rest of the world. Oke. Di sini kan kalian akan diminta cari cari ide pokoknya ya, cari ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu pilihannya di awal tadi. Nah, pilihan ide pokoknya seperti di layar, ada di samping tulisan. Nah, Kak, saya pilihin nomor 2, aviation disaster prompt action, atau taking off safely. Atau yang 3 atau 10, first step toward ATC. Yang jawabannya yang mana? Di antara 2 atau 9 atau 10. Mana yang paling cocok menurut kalian? Yang mana aja tadi, Kak? Ya, buat semuanya. Apa namanya kan tadi udah dibaca tuh, udah dibaca kan. Nah, dia kan ada pilihan nih. Saya kasih sebenarnya kalian milihnya dari semuanya, tapi saya langsung pilihin dulu nomor 2, 9 atau 10. Yang mana yang paling tepat? 2, 9 atau 10? Yang mana yang merupakan ide pokok dari paragraf A tadi? Emang 10 ada ya, Kak? Ada tuh kan first step toward ATC. Optionnya. Ya, tapi sebenarnya udah ada jawabannya. Ya, nomor 1 sebenarnya, nomor 2, nomor 9. Yang mana? Karena nomor 10 itu paragraf B. Itu kan udah ada jadi contoh kan. Gitu. Nomor 2, Kak. Nomor Aviation 2. disaster. Yes, kenapa? Apa sih Grand Canyon crash itu kan ya? Yeah. Actionnya apa? Itu yang apa? From actionnya itu yang ini. Establishment of the Federal Aviation Administration to regulate. Benar banget. Jadi jawabannya itu 2. Oke, kita lanjut lagi ke Google Drive. Ininya, kalian lihat yang bawah, yang true, false, not given. Ya, lihat true, false, not given ya.
true false not given. Saya mau ambil contoh 2021 tuh di paragraf A tadi. Nomor 20 jawabannya apa? 21 jawabannya apa? Not given. 20 not given. 20 not given? Yakin? Wait. FAA was created as a result of the introduction of the jet engine. Yang benar apa? FAA ini False, terbentuk. false. 20 false. Maaf. Yes, FAA ini terbentuk karena adanya karena crash tadi. Makanya jawabannya itu lebih ke false. Jadi false ya. Nah, itu contoh yang false. Kalau misalnya 21, air traffic control started after the Grand Canyon crash in 1956. Itu jawabannya apa? Ini di paragraf B. Rudimentary air traffic control exists well before the Grand Canyon disasters. Berarti jawabannya ini nih. Di teksnya dia bilang rudimentary air traffic control ATC was existed before the Grand Canyon disaster. Tapi kalau di soalnya dia bilang air traffic control atau ATC started after the Grand Canyon crash in 1956. Itu Not given. ya? False. Oke. False. Berarti false ya, Kak? Iya kan before after. Jadi ini kan dia bilang setelah, tapi di aslinya tuh dia before. Berarti kan kita udah tahu, berarti beda, kan? Gitu. Nomor 22. Beacons and flashing light are still used by ATC today. Ini di paragraf yang sama, yang tadi itu di bawahnya. Lanjutin baca. Di paragraf B ini. Rudimentary traffic control exists well before that. Itu paragraf itu doang tempatnya. Itu jawabannya apa jadinya? Apakah true, false, not given? While beacons and flashing light were placed along cross-country roads to establish the airways. However, this purely system, nah itu gitu. Itu berarti jawabannya apa? Ingat quantifier-nya adalah today. Jadi timing. Quantifier itu maksud saya sebutin tuh maksudnya kayak dalam setiap soal itu biasanya tuh ada kata kunci yang cukup mudah untuk tahu. Misalnya kalau soal ini dia tuh timing. Jadi kalau timingnya misalnya timingnya itu beda, berarti jawabannya juga beda. Ya kalau timingnya kalau sekarang masih dipakai berarti jawabannya ya true. Tapi kalau misalnya udah nggak dipakai berarti udah diganti berarti itu jawabannya false. Tapi kalau memang tidak disebutkan berarti not given. Di sini jawabannya not given. Kenapa not given? Karena tidak disebutin dia tuh masih dipakai atau enggak. Enggak ada penjelasannya. Di sana cuma nyebutin while beacon and flashing lights were placed along cross country road to establish the airways. Tidak ada penjelasan dia masih dipakai atau enggak. Soalnya kayak gini biasanya dia berurutan. Jadi misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari soal itu dia akan berurutan. Tapi kalau misalnya nih kalian misalnya ngerjakan nomor 1, terus nomor 2 nggak ketemu, terus nomor 3 udah tiba-tiba ketemu nomor 3. Nah, berarti kemungkinan nomor 2 tuh not given. Selain itu, kalau soal IELTS, dalam setiap reading itu, dia berurutan tuh sering berurutannya tuh berdasarkan bentuk pertanyaan. Misalnya kita lihat ini. Kita ini dalam setiap passage itu dia kan ada sekitar 2 sampai 3 bentuk soal ya. Nah, kalian lihat urutan jawabannya itu biasanya itu tergantung bentuk soal. Jadi memang setiap soal itu cara ngerjakannya beda-beda juga. Oke.
menit. What do you think? Bagaimana tentang IELTS? Apakah kalian sudah punya gambaran listening sama reading dalam IELTS? Yang masih stay? Ya, Apakah ya tentunya itu tidak cukup ya. Tentunya it is a very short time yang dimana sangat pendek banget untuk bisa ngerti tentang IELTS. Ya, tapi semoga dengan yang pendek ini kalian bisa, kita udah punya gambaran tentang IELTS tuh seperti apa gitu kan. Sama kalau misalnya mau ngerjain listening atau reading tuh apa yang perlu diperhatikan atau ini gitu. Ini cuma sekedar short banget gitu. Tapi saya harapannya ke depannya kalian bisa belajar lebih gitu kan. Karena at the end, ketika kalian merasa bahwa bahasa Inggris kalian bagus, tapi kalian belum tes IELTS atau belum bisa membuktikan dengan IELTS yang sesuai, maka kita belum bisa mengatakan sebenarnya bahasa Inggris kalian sudah bisa. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatian.